Allah Ta'ala menafa'ana wa bi'ulumihi bidarani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'ata asyarata qila tuba air khairul kasir liman kana aqluhu amiran bi ayyub tada bi muradi aqlihil kamili wa hawahu ay mailan nafsihi ila ma la tashtadihi min ghairi da'iyati syar'i. Qila tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Makalah yang ke-17 dikatakan tuba, qila tuba ayil khairul kasir. Jadi katakan tuba itu adalah kebaikan yang banyak, bejo kemayangan. Yang dia umumnya tuba bejo kemayangan, pencerita tuan bu punya mampu tuba. Liman kana aqluhu amiron, kebaikan yang banyak bagi orang yang akalnya dijadikan pemimpin, dijadikan amir. Maksudnya bagaimana akalnya dijadikan pemimpin? Bi ayin tada bi muradi aklihil kamili, dengan mengikuti kehendak akalnya yang sempurna. Jadi akalnya sempurna, kalau hati itu selamat mengantek, selamat dari penyakit. Mun akan sempurna tak orang, aku berdoreng genggu dengan tak beres. Kalau anu joran orang ini, iya orang. Kita kenal, kok bisa dorong anak yang akal separuh itu kok. Kalau anak kecil itu tidak dihukumi oleh syariat, maka kenapa? Karena akalnya separuh. Berarti gunakan nakal jebubuin, gunakan nak jebuain. Kalau tidak digunakan nak akal separuh iya. Gunakan apa itu wae? Tidak ada dirtok. Gunakan akal separuh. Belajar diri, beri pes baru ngerti. Wae dirtok beri ngerti. Ngerti dia. Untuk teknik kalau yang gigi ini ada kan akalnya separuh. Maka dikatakan bahagia kebaikan yang banyak bagi orang yang akalnya dijadikan pemimpin dengan mengikuti kehendak akalnya yang sempurna. Wa hawahu asiran, dan kebaikan yang banyak juga bagi orang yang hawanya, karena biasanya ada hawa nafsu, hawanya itu dijadikan budak, dijadikan tawanan. Wa hawahu, apa yang dikatakan bahwa ay mailan nafsihi ila ma la tashtahihi min ghairi da'iyati syar'i. Hawa itu adalah cenderungnya nafsunya, cenderungnya diri seseorang kepada sesuatu yang tidak diinginkan secara syariat. Tidak diinginkan secara syariat. Jadi hawanya, kecenderungan pada sesuatu dilampiaskan. Roman legend, kecumpu dengan boleh, main hawanya. Roman legend, motor legend, hilang boleh. Akhir barang itu menunggu tonganan itu tongkap di mana? Akhir roman legend motor. Ya, oh nyaman cuma tadi. Cokot dua. Kecuali ada kebutuhan. Jadi hawa yang dijadikan tawanan, maka orang itu akan memiliki kebaikan yang banyak. Jadi hawa nafsu dikontrol. Wa wailun liman kana hawahu amiran, wa wailun ay halakun syadidun. Kecelakaan bagi orang yang hawanya itu dijadikan pemimpin. Maksudnya celaka apa? Halakun syadidun, kerusakan yang sangat bagi orang yang hawanya itu jadikan pemimpin. Berarti pemimpin nasional, hawa nasional, ingin ini, ingin itu diperturutkan. Jadi akhirnya rusak. Jadi rusak, segala sesuatunya itu diinginkan dan dikabulkan. Keinginan nafsu itu diinginkan. Liman kana hawahu wa wailun liman kana hawahu amiran.
Kecelakaan bagi orang yang hawanya itu dijadikan pemimpin. Maksudnya bagaimana? Bi an arsalaha ila mustaqiyatiha. Maksudnya adalah melepaskan nafsunya itu, keinginannya itu terkabulkan. Saya terlalu benar terkopi. Apalagi sebentar lagi lebaran. Sebentar lagi lebaran. Baju baru, apa lagi? Rumah baru, kursi baru, apa lagi? Motor baru. Coba ada sekali-sekali bini baru. Oh, ada ya, kue baru, semuanya Pak baru. Boleh tapi jangan berlebih-lebihan. Boleh jangan tapi tak berlebihan. Karena memang hari raya itu adalah hari makan. Hari raya itu tanggal 1 itu hari makan. Kalau ada yang nyaman-nyaman makan kita. Karena 1 bulan sudah kita kontrol, kita tahan. Maka kalau tanggal 1 Syawal itu makan apa bela api pasti ada. Boleh. Jadi boleh. Wa akluhu liman kana hawahu amiran wa wailun liman kana hawahu amiran wa akluhu asiran. Kecelakaan bagi orang yang hawanya itu dijadikan pemimpin dan akalnya dijadikan tawanan. Ai amnu'an min nahwi tafakkuri fi ni'amillahi ta'ala wa fi 'azamatihi ta'ala. Maksudnya akal itu dijadikan tawanan adalah tercegah dari bertafakkur tentang nikmat-nikmat Allah dan keagungan Allah. Tak mikir tentang nikmat Allah. Wal maqalatu saminata asyarah. Ucapan yang ke-18, qila man taraka dzunuba qalbuhu. Jadi dikatakan yang ke-18 dikatakan barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa qalbuhu, menjadi lembut hatinya. Hatinya lembut, lemes. Kalau udah lembut bagaimana? Fayaqbalun nasihata wa yakhsha'ulaha. Orang yang hatinya lembut maka mudah menerima nasihat dan khusyuk. Barang lembut, barang kalau lembut, tipis itu mudah koyak. Mudah koyak. Maksudnya mudah koyak gimana? Lepas marah, plastik pun tepes, kertas pun tepes, itu kulit semole pasti betul. Jadi kena senggol sedikit pasti koyak. Kalau hati tipis bagaimana? Sekejap nangis, bericengin, enak berusaha. Astagfirullahaladzim, tak resah, cap-capin mata. Boleh orang langsung ada nak menunjuk ke hati. Dinasehati yang benar perkara syariat langsung menunjuk ke hatinya. Mun berdenai boleh aduh ada kamu boleh kan aku baru kerja semari ya ada kamu boleh aja berarti keras hati dia. Iya, pahiku aduh pas aku coba bilang ke ya ada kamu boleh. Kalau orang kiai datang berarti saya ceramah ayo pak lah. Sesama sama tekuk ade dalam ade nak keras mental. Maka iman itu wajib untuk mati lewat tantur mangkola. Lihat apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Bagaimana akhirnya Imam Abu Hanifah ibere dinakan amahin terima Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu julukannya Imamul Aqdam, imam yang agung. Itu contoh. Imam Abu Hanifah itu berjalan, lalu lihat anak kecil bermain. Jadi anak kecil itu mau reset. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wahai anak kecil, hati-hati kau nanti terpeleset. Apa kata anak kecil itu? Ya Abu Hanifah, aku terpeleset di dunia. Tapi kau hati-hati besok akan terpeleset dengan julukanmu sebagai Imamul Aqdam. Saya ingat apa? Pada besar hukum itu yang kau karena Tuhan saya ingat waktu itu belajar akhirat. Mau tidak? Maka undur maki walakan rumah kola. Lihat siapa yang apa isi dari ucapan itu. Maka untuk mendidik diri kita itu biar tak sombong, salah satunya kata Syaikhul Qadir Jailani, perhatikan jangan merasa kita lebih tinggi, lebih baik, lebih bagus dari orang lain. Biar tidak sombong itu menggerogoti hati kita. Wa man tarkal haram. Jadi kalau dalam kitab Minhajus Saniyah itu disebutkan kalau hati itu sering banyak berzikir, hati itu lembut, mudah untuk berzikir. Mudah, hati itu lembut. Wa man taraka haramah fil matmuni wal malbusi wa ghairihima wa akala al halala saffat fikratuhu.
Barang siapa yang meninggalkan perkara haram dan makan yang halal, sofat fitratuhu, maka bening pikirannya, bertafakkurnya bagus, pikirannya bagus. Jadi makanan itu berpengaruh. Bahkan dalam kitab Nuhbatul Ali disebutkan rizki itu lancar atau tidak, maksiat itu berpengaruh. Kalau orang itu senantiasa melakukan maksiat yang kecil-kecil, dosa kecil-kecil, lebih-lebih yang besar, maka berpengaruh terhadap rizkinya. Agak indah rizkinya, terang tidak lancar. Kan oleh banyak posisi para Allah, minta ampun sama Allah, rizkinya lancar. Ada orang yang tak baca istighfar, maksiat terus lancar rizkinya. Apa yang salah? Itu bebas ya Allah. Jadi kalau orang berbuat maksiat, dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan orang bermaksiat, niat melakukan maksiat, maka dia ketika mencari barang haram, maka Allah wakilkan iblis kepada dirinya, wakilkan setan memberikan berkah kepadanya, diberi barokah di setan gawe. Atau pengajar kok ada pun kalau ngagal lah lancar terus di setan lakukan beli. Maka dikatakan barang siapa meninggalkan barang haram dan makan yang halal, sofat fitratuhu, maka pikirannya menjadi bening. Ala masnu'atillahi ta'ala ad-dalati ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut. Jadi tafakkurnya terhadap penciptaan Allah Ta'ala, apa-apa yang telah Allah ciptakan, yang menunjukkan atas Allah telah menghidupkan makhluk setelah mati. Jadi nanti ada namanya al-ba'ts, jadi bangkit dari kubur. Lalu waktu mulai oleh bangkit di kuburan, bangkit kan kubur lah bagi orang. Aku perlu nak oleh aku lupa orang itu berkorban apa perlunya. Guru saya dulu mengatakan, saya tidak tahu apa dalil atau ibarat dari guru saya itu. Besok fungsinya itu adalah saat orang itu bangun dari kuburan, di situ dia akan mengendarai tunggangannya. Jadi yang berkurban pernah berkurban. Jadi kalau kurban ada duit ya sapi, kalau tak bisa satu ya bertujuh kambing. Kalau tak mampu kambing dia cari yang lebih lah ayam. Kalau tak mampu ayam dia nyari daging sekilo 2 kilo, beli sekilo 2 kilo, kasihkan pada orang miskin. Niatkan untuk berkurban. Yang mampu beli sampai tong, yang beli daging segitu gak kuat. Kalau yang gitu ada padi jangan cipada di kuat. Dia kuat beli ya. Kalau mampu beli kambing, enggak beli daging kambing segitu padi. Acak beli kambingnya karena sahabat di nama aja menuju nyaman, muncul lagi sama sah. Jadi kalau kalau terakhir anak lapangan terakhir ini oleh tarik kota. Ini, lapangan itu nyaman masalah. Nah itu, jadi itu nanti akan dihindari ya kan? Ada guru saya itu. Jadi besok akan orangnya kan. Jadi besok orang itu al-yawma nad'u kullu unasin bima'ihim. Jadi besok manusia itu akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama imamnya. Siapa imamnya? Pemimpinnya siapa? Rombongan kita siapa? Kalau kita berzikir Ratibul Haddad, maka rombongan Ratibul Haddad. Kalau kita Darul Balah, rombongan Darul Balah. Jadi kalau rombongan Darul Balah besok cari Haji Umar, panggil Haji Umar, mana Haji Umar? Jadi bendera Darul Balah. Di atas bendera Darul Balah bendera Ratibul Haddad. Jadi ada jemaah ikhwan dan kerabat itu bermimpi di bawah itu ada bendera Ratibul Haddad berdiri tinggi dan besar selalu. Bendera Ratibul. Mudah-mudahan kita besok berada di bawah yang bendera Ratibul Haddad. Amin. Amin. Harus punya rombongan, tak punya rombongan susah nanti menyendiri. Di dunia saja itu butuh rombongan namanya. Tak bisa pergi haji juga butuh rombongan. Kalau tersatu, 2, 3, rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3. Ada rombongan yang bukan masing-masing. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Lah akan yang sempurna tadi. Jadi bagi mereka yang meninggalkan barang haram dan makan halal, maka tafakkurnya itu bersih. Bertafakkur tentang penciptaan Allah terhadap Allah menghidupkan makhluk setelah mati. Wa ala wahdatihi ta'ala wa qudratihi wa ilmihi, dan bertafakkur terhadap keesaan Allah dan kekuasaan Allah dan pengetahuan Allah.
Maka pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa dzalika bi an amala bi fikrihi wa tadabbur bi aqlihi. Dan dengan itu, dengan akal yang tadi, akal yang bagus, yang bening, berangan-angan dengan pikirannya dan dengan pengaturan akalnya, annallaha khalaqahu min nutfatin birrahmatin. Sesungguhnya Allah itu menciptakan ia dari darah di dalam rahim. Jadi setetes mani, kemudian setetes mani itu masuk ke dalam rahim, faja'alaha ala qatan. Kemudian Allah menjadikan itu segumpal darah. Summa mudghatan, kemudian menjadi daging, segumpal daging. Summa khalaqa minha lahman wa 'adhaman wa quluban wa a'saban. Kemudian Allah menciptakan darinya, dari tadi segumpal darah menjadi segumpal daging, kemudian menjadikan daging, kemudian dibentuk juga tulang dan urat dan saraf. Jadi kita ini terbuat dari setetes mani. Bukan banyak mani. Kalau setetes mani itu umpamanya jadi manusia banyak, maka biasanya kalau rahim itu dia akan mengatur apa namanya, lubang rahim itu ketika sperma mani itu masuk langsung tertutup dia. Setelah tertutup dia tidak akan terbuka selama-lamanya. Tidak akan terbuka kecuali sudah waktunya lahir. Atau kalau terbuka belum waktunya lahir maka dia guguran. Maka kalau wanita itu disetujui oleh banyak lelaki, maka semua spermanya tidak akan masuk kecuali yang pertama yang masuk. Jadi yang pertama kali yang masuk itu pertama. Maka akal yang bagus itu memikirkan tentang penciptaan tadi dari sperma sampai menjadi songkok daging yang di dalamnya ada tulang belulang, ada urat, ada syaraf. Wasyak wala sampai wa basaran wa aqran. Kemudian Allah membelah berubah pendengaran, mata dan anggota tubuh yang lain. Jadi waktu kita pikiran kalau ada lubang. Dulu saya pernah sowan kepada seorang kiai. Jadi kiai itu bilang begini, masih ingat sekarang, manusia itu hanya memikirkan lubang. Memikirkan lubang, hanya memuaskan lubang. Ayo pikir sekarang, dari pagi sampai sore, lubang yang dipenuhi. Ya harus saya mulai bertemu. Apa yang kita? Lubang kasih tahu. Coba dong ngakanan. Apa lagi? Saya ada tahu. Juga kiai, manusia itu hanya memikirkan lubang, memuaskan lubang. Sebujang saat ini aku sering bibit, ini lubang dia. Berkeluar di lubang, gimana lubang? Pilih. Lubang itu. Mari aku lubang dia kan? Keluar di lubang di kebiri ada berdiri budi. Kemudian dia manusia itu cuma memuaskan lubang. Lagi pikir gini. PC banyak ni kamu lagi, mandiri yang memuaskan lubang. Lubang itu orang orang sambil kamu buat lubang. Itu mana ya? Anak es kanan main dan memuaskan lubang. Dari oleh kamu buat orang pesan ini itu memuaskan lubang. Hari beres beli buih, beli borket, beli bakwan. Karena ini lubang itu. Apa kok? Jadi pikirkan Allah. Jadi jangan banyak-banyak ngomong begitu. Summa sahadan kulu jadi min batni ummatin min batni ummihi. Kemudian manusia itu berpikir tentang mudahnya keluar, seorang janin itu keluar dari perut ibunya. Keluar, akan keluar dari balon. Ibu keluarnya kepada manusia kelas ringan tidak ada tuh. Waktu dia apa kan ibu dijauhi sama bodoh. Ini serba anak bodoh. Ini gembus. Wa alhamahu irtidah as-sadi. Kemudian Allah mengilhamkan kepada janin itu untuk menyusu kepada puding susu ibunya. Ibu dari Allah diberi ilham, tak kira. Maka kayak anak-anak nyari kosong.
Tadi boleh diam, berjembaran sih susu. Jembaran susu atas. Waja'alahu fi awalil amri bila asnanin, dan berpikir bahwasanya Allah menjadikan di awal urusannya tanpa gigi. Ada gigi anak kecil lahir tanpa gigi mestinya dipikir. Kalau kamu gigi adalah ada timbul kayak kadang ada gigi pun tak mampu menghir dok. Oh iya, dan gigi dengan anak sehat ya, kamu tahu. Mereka ada gigi kan, ya, dia mesti dipikir bila asnanin. Kalau ada anak kholiqul ada lahir, makanya lahir sujud, lahir dalam keadaan sujud, maka anak itu namanya kholiqul ada, berbeda dengan yang kebanyakan. Maka anak itu akan jadi orang besar. Rasulullah lahir itu dalam keadaan sujud, Rasulullah lahir tidak disertai darah, Rasulullah itu sudah pusatnya sudah terputus, Rasulullah lahir sudah dalam keadaan terhitan. Maka itu aja. Maka kalau ada bayi itu ada giginya, maka itu anak itu jadi orang besar insya Allah. Maka ada seorang ulama namanya Abdurrahman Tohak, menyatakan Tohak itu akhirnya tertawa. Mengapa? Karena lahir itu ada giginya. Maka setelah besar jadi ulama besar, akhirnya udah akhirnya. Ada gigi yang lahir gigi kambing, Allah, gigi kambing. Dia beri terkira rajin dia orang itu banyak. Ayo lahir langsung bergigi semua. Gigi banyak buruk rapi. Tidak ada yang ada yang buruk. Lagi gini, mesti terkabur. Waja'alahu fi awalil amri bila asnanin, summa ambata lahul asnan. Kemudian Allah itu menumbuhkan gigi. Jadi kita itu bukan gigi. Summa asqataha wa azalaha inda sab'i sinin. Kemudian Allah menggugurkannya dan menghilangkannya ketika umur 7 tahun. Anak kecil itu nanti akan giginya akan lepas, gigi susunya diganti lagi dari gigi. Ada suku cadang. Allah itu cuma ngasih 2 kali. 1 kali lagi kecil kayak Muzammil, nanti 7 tahun itu akan berguguran. Dia akan lepas. Nanti baru tumbuh gigi kedua, itu suku cadang. Setelah suku cadang kedua itu tak ada. Suku cadang ketiga, tukang gigi. Mangga itu diberi nama nyerabet karena dia tidak nikmat di mulut ada lama ya tantanan nanti tukang gigi. Ayo dia selesai gigi layanan belah. Tahu itu wajar agak indah sampai sini summa ada marotan ukhra, kemudian kembali lagi yang kedua gigi itu. Maka suku cadang Allah itu satu. Maka mesti dipikirkan. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutawayyiratan min sigharin ila kibrin wa min syababin ila haramin wa min syihatin ila saqamin. Dan semestinya seorang hamba itu bertafakur bagaimana Allah itu merubah perilaku seorang hamba itu dari kecil kepada besar, dari muda ke tua, dari sehat ke sakit. Itu pikir. Kalau minta sehat toh, Allah marina, anugerah iman, minta iman sempurna, buatan sehat, anak sebanyak pintar-pintar. Kau ya, tetapi ilmu salah. Minta itu ilmu salah, jangan minta. Jangan malaikat itu pakai tarap di bagian anak. Kami kesehatan toh, saya ingat Allah tak pernah sakit. Jangan yakin kita, umat tak pernah on. Itu di mana punya sehat itu untung alhamdulillah bersehat. Aku sakit toh, kalau aku tidak punya maksiat, kuat. Aku kalau masam lebih bagus dari orang. Ajar rambut berdiri kontrak pernah sakit. Ngomong jerung neraka. Aku udah lagi sakit toh, lalu terus bencana lebih. Mesti dipikirkan dari kecil sampai besar, dari muda sampai tua. Wa min sihatin ila saqamin, dari sehat ke sakit. Maka mumpung sehat, gunakan sebaik mungkin. Waktunya ngaji, yuk kita ngaji. Niatkan majelis ilmu, niatkan ibadah.
Wa ja'ala al-'abda kulla yawmin yanamu wa yastayqidu. Dan mestinya berpikir bahwasanya seorang hamba itu telah Allah jadikan setiap hari itu tidur dan bangun. Bajana tebung, bajana jaga-jaga. Kontrolnya direngkur, pada menalak, ini kalau lakto. Bukan cuma kerja saja, ada lemburnya gajinya. Ya ibadah juga begitu. Ini badan pengen rehat, tapi tidur terus. Ibadah biar nyaman. Ya kalau cari lebih lembut, waktunya orang tidur maka pikir bacaan yang bisa dibaca. Jadi kalau udah tak mampu ngantuk ya tidur. Nom adalah ulama. Nom tidak ada ulama, kata ulama tidurlah. Ya. Latan tidak ada ulama, janganlah engkau tidur kecuali dalam keadaan sudah tak mampu betul ngantuk tidur. Bukan ngantuk diundang. Polo-polo, dari dengan betul teng-teng, terma, persiapan, pantan di bawah persiapan, sangat digelar tikar persiapan, itu namanya tidurnya nafsu, itu nafsu. Wa kadzalika syu'uruhu wa alfazuhu kullama saqata minha raja'a ila makana. Begitu juga bertafakkur tentang bulu-bulu yang ada di dirinya, kuku-kuku ketika berguguran darinya, mesti harus dilihat. Dulu rambut itu putih, segar, badan masih sehat. Sekarang aja dan 100 meter lemah. Kayak ngumpul rambut cuma di penyakit kaki, itu bang. Lo sadar sih aku ini kan belum tahu. Tidak sehat segitu, lambat anak-anak. Padahal dulu sih ditong, kabel kan pakai segitu tak apa. Lo iya dipikir nih, alhamdulillah ya Allah la itu wabah, apa itu wabah? Tak ingin masak rasanya kan mereka akan getur nih. Ngaji lampu ini barang bulan tuh ya. Ini lampu umur belasan ini, umur tahun. Pada benar, ini. Maka saat di antara makin naik itu nikmat makin berkurang, nikmat sehat, nikmat dan sebagainya makin sehat. Maka jangan sampai hati kita itu jangan sampai kalah. Maka Allah hati kita jadikan diberikan hati itulah jadi titik untuk ibadah. Badan itu boleh lemah, boleh berkurang, tapi hati itu jangan sampai kurang. Hati itu jangan sampai kurang. Di dalam hati itu yang beribadah, yang berpikir dan sebagainya. Karena hati itu tidak akan pernah tergerus oleh tubuh. Maka manusia itu tergantung apa norok atina atau norok badan. Bila manusia gila, kalau yang nafsu ni pengada, maka bila ada dan norok badan. Bila badan sakit, ada sakit. Bila bila setoro atina beriman dengan ilmu, maka bila pakai badan sakit, insya Allah ada kalau sakit, kalau yang badan sakit. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Badan boleh sakit, hati tidak sakit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.